Hai Sobat Fitong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan kupas tuntas tak hanya bisa membayangkan, rupanya terus berperan dalam terapi kanker. Kok bisa? Sebelumnya, saya, Naila Farhanisa Zakiyah, izin memperkenalkan diri sebagai host. Nah, belum afdol nih, kalau kita belum berkenalan dengan kakak-kakak cantik yang ada di samping saya ini. Mereka lah yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Silakan untuk kakak berkenalan. Sebelumnya, aku Vidi Ginaraya, bisa dipanggil Gina. Halo Kak Gina. Halo Sobat Fitok, nama aku Anastasia Anggraini, bisa dipanggil Tasya. Halo Kak Rasya. Halo. Oke, kita langsung lanjut ke topik ya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau orang-orang mendengar kata virus, orang-orang pasti mikirnya kalau nggak mematikan ya mengerikan. Tapi apa iya sih semengerikan itu Kak? Coba ya, kita dengar pendapat dari Kak Tasya dulu. Silakan Kak. Oke, begini Sobat Fitok, virus itu tidak selalu mematikan. Justru virus itu bisa menjadi teknologi baru yang bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang di luar sana yang sedang mati-matian berjuang melawan kanker. Itu Kak. Emang bisa Kak? Aku pikir selama ini virus cuma bisa nyebabin penyakit. Emang bisa dipakai untuk melawan kanker? Bisa dong. Oh, gitu. Udah langsung aja kita dengar narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Gina. Silakan Kak. Virus penularan kanker ada dong teknologinya, namanya viroterapi. Viroterapi, aku baru dengar sih Kak. Boleh jelasin nggak? Boleh nih. Apa sih itu viroterapi? Viroterapi onkologi ini merupakan terapi kanker yang menggunakan virus sebagai senjata untuk menghancurkan sel kanker. Tapi ini menggunakan virus onkolitik yang telah dimodifikasi dengan rekayasa genetika agar dapat menginfeksi, bereplikasi, dan menghasilkan sel kanker secara spesifik tanpa mengganggu sel normal lainnya. Virus hepatitis, virus utama yang kali digunakan pada terapi pada akhir abad 19. Akibat keterbatasan dengan pengetahuan mengenai sifat biologis, virus uji klinis terapi ini berhenti begitu saja. Lalu pada tahun 1960 penggunaan virus kembali dikembangkan. Oke Kak. Ternyata Sobat Fitok, virus yang selama ini aku bahkan mungkin kita semua pikir berbahaya, ternyata juga bisa berguna. Terus selama ini ada nggak sih Kak penelitian tentang viroterapi ini yang mungkin sudah hampir berhasil gitu? Tentunya ada dong Kak. Saat tahun 2005, adenovirus H1N1 yang diproduksi di Cina menjadi satu-satunya viroterapi yang telah memasuki uji klinis fase 3. Uji klinis H1N1 dilakukan pada pasien kanker esofageal. Data hasil uji klinis menunjukkan pada kelompok yang mendapatkan viroterapi injeksi intratumoral dan kemoterapi, tingkat remisi pasien sebesar 79% dibandingkan pada kelompok yang hanya mendapatkan kemoterapi saja, yaitu sebesar 49%. Gitu Kak. Oh, ternyata menarik juga ya Kak guna dan efektivitasnya. Dari yang metode biasa yaitu kemoterapi aja, efektivitasnya hanya 49%. Makanya deh akhirnya berkembang teknologi viroterapi ini yang remisi pasiennya mencapai 79%. Benar-benar bermanfaat nggak sih Sobat Fitok? Nah, kita lanjut aja buat kepoin viroterapi ini ya. Terus kalau mekanisme yang perlu dijalani dalam metode viroterapi ini apa aja sih Kak? Kalau di jurnal viroterapi sebagai terapi kanker yang disusun oleh Kak Dia dan kawan-kawan, mekanisme atau cara kerja viroterapi ini cukup menarik Kak. Sebelum virus onkolitik masuk dan memulai proses penghancuran sel, virus ini harus dimodifikasi terlebih dahulu dengan rekayasa genetika. Modifikasi virus onkolitik dapat dilakukan berdasarkan minimal 1 dari 4 mekanisme, yaitu proses transkripsi, penempelan terhadap reseptor sel, sinyal interferon, dan aktivitas apoptis sel. Setelah virus dimodifikasi dan mencapai sel tumor, virus tersebut akan menghancurkan sel tumor melalui proses infeksi dan replikasinya di dalam sel tumor, menginduksi proses apoptosis sel tumor, melesiskan sel tumor melalui perluasan virus progen, dan merangsang sistem antiviral dan antitumoral. Pelaksanaan sistem imun ini menyebabkan virus segera dinetralisir keluar dari tubuh setelah menginfeksi sel tumor, dan sel tumor yang tersisa akan ditangani oleh sistem antitumoral tubuh, sehingga proses penghancuran sel tumor masih dapat berjalan meski virus telah tidak ada dalam tubuh. Begitu Pak. Oh, berarti mekanisme yang akan dilalui pasien ternyata sepanjang itu ya Kak? Iya. Berarti pastinya viroterapi ini punya banyak kelebihan atau manfaatnya dong? Salah satunya, viroterapi ini lebih spesifik terhadap sel tumor dibandingkan dengan metode terapi lain. Juga, potensi terjadinya resisten silang lebih rendah dibandingkan dengan terapi lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan di Cina
penggunaan fisioterapi dan kemoterapi lebih efektif daripada hanya kita menggunakan kemoterapi saja, gitu Kak. Oh, wah, ternyata ada teknologi baru yang luar biasa yang kita baru tahu ya Sobat Vital. Memang ya, setiap penyakit yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti ada obatnya. Jadi terharu deh. Terus di balik kelebihan yang sangat luar biasa ini, mungkin gak Kak ada kelemahan atau efek sampingnya gitu Kak? Ada sih. Memang seperti yang kita tahu, fisioterapi merupakan metode terapi kanker yang inovatif dan menjanjikan, jadi hampir tidak menimbulkan efek samping. Tetapi kurang efektifnya, pemberian fisioterapi secara sistemik menjadi kelemahan utama yang harus segera diatasi. Tetapi saat ini sudah banyak dikembangkan di berbagai negara, Pak. Selain itu, metode ini membutuhkan biaya yang tinggi karena proses pembentukannya membutuhkan keahlian dan peralatan modern dengan bahan yang mahal dan biaya. Oh, jadi gitu ya Kak Gina. Ternyata Sobat Vital, di balik efektivitas dari fisioterapi yang luar biasa ini masih ada juga kelemahannya. Tapi menurut saya untuk menunjang kesembuhan siapapun pasti akan mengupayakan biaya yang dibutuhkan nggak sih Kak? Bener banget. Ya, Kak, ya. Pasti sih, pasti. Wah, kalau dipikir-pikir kita udah lama ya berbincang-bincang. Kita juga jadi nambah pengetahuan deh, bukan begitu Sobat Vital? Nah, sampailah kita pada penghujung acara podcast ini. Ya, sedih deh. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua narasumber kita hari ini, yaitu Kak Gina dan Kak Tasya. Sama-sama, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman Sobat Vital semua ya. Iya. Saya Anastasia Anggraini dan Saya Vicky Ginaraya. Pamit undur diri ya. terima kasih Sampai Sobat jumpa Vital. lagi Sobat Vital. Oke kakak semua, akhir kata cukup sekian podcast mengenai fisioterapi. Tak hanya bisa membahayakan, rupanya terus berperan dalam terapi kanker. Saya, Naila Furani Zakia sebagai host, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Sampai jumpa lagi. watching.